Oke, balik lagi sama gue Herman dari Monkey World Garage dan di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Gue sore ini gue pengen ngebahas ke satu motor dari konsumen setia kita, konsumen setia Monkey World Garage dari awal. Ini ada sedikit historical dari cerita pembangunan atau modifikasi motor ini. Namanya Om Denny. Om Denny itu salah satu kawan kita. Om Denny itu dia pemilik Duke 250 tahun 2018 yang second generation. Ini 2018-2019. Dari awal, gue ingat gue sedikit cerita dari awal ini motor dia punya, dia udah bawa motornya ke kita. Maksudnya belum ada surat-suratnya dibawa ke MWG untuk minta dimodifikasi semuanya. Dimodifikasi dari berbagai sektor lah gitu kan. Nah, hari ini gue pengen cerita lah sedikit. Gue pengen kasih tahu barang-barang apa aja sih. Kalau karena gue bilang untuk Duke 250 selain motor MWG sendiri, mungkin ini lebih kali dibandingin motor MWG gitu loh. Lebih partsnya lebih banyak yang oke dan lebih fungsional banget gitu loh. Ini motor seperti lihat biasa aja, kita nggak ada perubahan banyak dari segi warna, beda sama kayak motor MWG, Duke-nya Monkey World Garage. Cuman yang kita rubah adalah ini, repaint. Ini belakang kita repaint, jok belakang kita repaint, single seat pun kita repaint. Ini tadi ada cover seat, pillion seat, cuman kita repaint juga warna orange. Karena kan kalau orange-nya dia putih kan, itu kita repaint jadi orange biar senada. Jadi kita kejar dari subframe ke buntut belakang itu orange. Terus depan spakbor depan yang tadinya warnanya hitam itu kita warnain orange juga. Jadi memang nggak ada banyak perubahan di segi warna, tapi kita hanya mix and match-in aja. Nah, gue sekarang pengen bahas sedikit masalah parts-nya. Ini gokil sih. Ini bisa dibilang apalah sebutannya super head-on mungkin atau apa. Ini kita rubah dari segi braking system, suspension, even sampai power itu kita rubah. Maksudnya performance kita rubah. Kalau untuk performance yang nggak kelihatan dari luar adalah ini kita pakein Powertronic piggyback dan Powertronic quick shifter. Kalau dari segi braking system yang terbaru adalah itu kita pasangin Frando braking system, kaliper depan Frando yang 30 mm, yang spesialis dan spesifik khusus untuk KTM, khususnya KTM Duke RC 390 Adventure. Itu yang terbaru kita pasangin. Terus disc brake ini kita pasangin, kita ganti Motomaster, kita ganti pakai Rock Bagoros parts karena menurut gua disc brake-nya Rock Bagoros by Motomaster tuh keren banget. Dia flame floating 320 mm. Depan belakang kita ganti pakai Motomaster. Setelah itu Master Ram pun sama, kita pastinya kita ganti. Master Ram depan itu kita pakein RCS 19 dari Brembo. Kita pasangin Brembo RCS 19. Kenapa 19? Orang mungkin teman 19 nggak kegedean buat untuk satu kaliper. Memang agak kebesaran, tapi berhubung kalipernya kita udah ganti pakai Frando dengan diameter piston 30 mm, 4 piston, 2 pin, ternyata ini masih mumpuni banget dan masih enak banget gitu lah. Itu dari segi braking. Dari segi suspension yang terbaru juga, yang kemarin kita lakuin perubahan adalah kita pasangin, kita ganti suspensi depan preloadnya full, kita ganti pakai Andriani KT2 atau Andriani KT2. Itu full set. Dia sebetulnya speknya ratios only, tapi untuk harian dan kita setting dengan minyak suspensi atau oil suspension yang benar dengan kapasitas yang benar, enak banget. Ini baru jadi kemarin, ini baru kita rapihin untuk shock depannya. Jadi ini preloadnya kita pakai Andriani KT2. Kalau belakang seperti biasa pasti pilihannya di Öhlins dan sama seperti Duke Go juga. Öhlins BM735 itu menjadi pilihan yang menurut gue oke banget buat KTM Duke gitu loh. BM735 itu peruntukannya BMW 310G gitu kan, G310S ya atau apa gitu, pokoknya BMW G yang 310. Cuman di KTM itu bisa banget, khususnya di Duke itu paling pas dan bisa plug and play juga. Itu dari segi braking, suspension, performance tadi udah. Kalau sisanya yang lainnya
lo nanti bisa lihat ke sini, ini bisa dibilang untuk power parts juga cukup banyak. Windshield kita pasangin power parts, jok depan belakang kita ganti power parts yang ergonomis seat atau ergo seat. Terus ada pillion seat juga, cuman kita lagi nggak pakai. Setelah itu untuk exhaust itu kita ganti sama kita pasangin Acra tapi yang peruntukan untuk KTM. Jadi Acra Profic yang karbon yang memperuntukkan untuk KTM, cuman pipe-nya kita rubah full system. Ini pipe-nya full system, silencer kita pakein Acra. Setelah itu, oh ya, yang unik dari sini adalah ini kita ganti hidrolik juga sama. Ini kita ganti hidrolik sama persis kayak motor yang MWG punya, dupnya, karena biar makin empuk juga, jadi makin enak. Karena sang pemilik ini Om Denny, dia mungkin senang touring, dia senang bolak-balik ke Jakarta, mungkin Garut, Jakarta mana, kalau gue liat dia senang touring, dan ini jadinya lebih nyaman, lebih enak. Ini kita pakai ACS 15 kiri. Terus selangnya pasti kita harus pasangin Hell karena memang harus dibikin custom. Terus untuk tonjokan atau hidroliknya, pumpnya juga kita ganti, kita pasangin merek aftermarket. Kita pakai KTC, kita pilih untuk KTC. Terus kayak dia bilang tadi untuk power parts bisa dibilang agak banyak juga. Windshield, ada lever guard, ada jok, ada pillion seat, terus cover engine. Ini cover engine itu kita pakai power part, sisanya kita pakai produk made by FXR yang sekarang udah kita rebrand jadi MWG Parts. Itu kayak frame slider, mudguard, terus fork slider sama arm slider, side stand enlarge, terus chain adjuster, dan ada beberapa lagi. Oh ini fuel tank quick release, ini juga sama. Ini by FXR yang mana sekarang kita udah rebrand jadi MWG Parts. Oh ya, sorry, satu lagi. Ini kita ganti stang pakai Rock Bagoros. Ini kita ganti stang Magura, tapi yang side after Rock Bagoros. Ini stang pun kita ganti. Terus untuk spion kita pakai Rizoma. Untuk reservoir kanan kiri kita samain biar pas, biar estetika itu dapat. Jadi gue bikin tuh sama dari mulai bracketnya sampai ke reservoirnya kita pakai Brembo yang smoke yang gede, yang big yang agak besar size-nya, jadi biar pas banget. Nanti lo bisa lihat detailnya. Itu sih gue pengen, ya itu dia tadi gue cerita, ini motor udah gokil banget, banyak banget parts-nya. Nanti lo bakal lihat satu persatu parts-nya terpasang lebih detail. Dan lo tahu ini motor udah enak, 250 cc, 1 silinder dari KTM. Itu udah oke banget, torsinya oke, powernya oke. Habis itu kita sempurnain dengan modifikasi yang bisa dibilang fungsional pastinya. Makin sempurna sih kalau buat gue. Istilahnya makin perfect, makin oke gitu kan. Dan seperti baik lagi Moto MWG dalam ngejaga hubungannya sama para konsumen, alhamdulillah Om Denny benar-benar kita ngebangun banget yang namanya communicate. Jadi kita, kalau jargon kita atau moto kita ya, kita nggak hanya we not just build or modified a bike gitu, but we build communicates and trust. Terus kita lakuin ini based on style and passion. Jadi ya alhamdulillah dapat apresiasi dari pemilik dari awal sampai sekarang, dari MWG berdiri 2018 sampai sekarang. Setiap ada sentuhan, ada upgrade-an baru, selalu dibawa ke kita dan kita yang ngerjain. Itu satu apresiasi banget dari kita. Terima kasih banget Om Denny, selalu percaya sama kita, selalu percaya sama MWG untuk ngebangun motor lo jadi makin gokil. Terus itu aja. Lo kalau mau nanya-nanya, lo bisa japri gue, lo bisa DM melalui message, lo bisa kontak kita melalui website kita atau link bio di Instagram. Kita ada website kita www.monkeyworldgarage.com. Dan kalau lo pengen lihat galeri kita atau katalog, lo bisa lihat ke follow Instagram kita, nanti ada di bawah. Terus lo bisa kontak, lo bisa komunikasi sama mas-mas MWG, khususnya bisa sama gue. Kalau lo pengen nanya-nanya, lo pengen ngobrol apapun mengenai KTM, welcome, very welcome gitu loh. Lo boleh datang ke sini, ini home garage kita. Itu aja sedikit
review atau pengenalan produk atau apapun itu, cuman sedikit penjelasan mengenai motornya Om Denny. Nanti akan ada video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi.